Ya, apa yang kamu lihat dari pasar ini? Kalau misalnya pasar ini tadi orang ya kayak banyak yang jualan tuh, kalau misalnya bagian-bagian di luar tuh yang orang-orang tua. Orang tua. Kalau di dalam tuh lebih muda gitu orang-orangnya. Dari obrolannya sih ibu-ibunya, kalau ibu-ibunya tadi masih nyari-nyari pembeli karena agak di dalam situ agak pembelinya agak kurang daripada yang di luar. Terus kalau bapak-bapak tadi bapak-bapak pembeli sih. Pagi semua, pagi ini saya berada di Pasar Badung, di Denpasar, untuk menemani mahasiswa Desain Komunikasi Visual dalam kegiatan mereka pada photo walk street fotografi. Dan saya menemani beberapa peserta di sini untuk kegiatan street fotografi, melihat realitas pasar, melihat bagaimana penjual dan pembeli ada di Pasar Badung ini, dan bagaimana Pasar Badung ini sudah bertransformasi dari pasar tradisional menjadi pasar yang cukup modern. Yang kita lihat di belakang ini, gedungnya udah bertingkat, ada lift, ada eskalator juga, dan ya tidak seperti pada pasar tradisional yang kita kenal dalam beberapa tahun terakhir. Dan rata-rata pasar di Bali sudah mulai bertransformasi, dan setelah ini kita akan ada foto top, dan kita evaluasi bareng-bareng dari foto-fotonya teman-teman di sini. Lihat keseruannya. Bisa dibilang, pasar jadi salah satu tempat pertama saya belajar motret. 13 tahun yang lalu, saya sering datang ke tempat seperti ini. Bawa kamera dan coba nangkep hal-hal sederhana yang sering kali terlewat begitu saja. Waktu itu saya belum kenal istilah street fotografi. Jalan kaki keliling pasar, motret apapun yang kelihatan menarik. Tadi saya sempat diam sebentar, ngeliat lagi suasana yang dulu kayaknya akrab banget. Kangen juga rasanya. Sekarang peserta udah nyebar. Mereka lagi sibuk nyari momen mereka sendiri. Setelah direnovasi beberapa tahun yang lalu, nuansa modern mulai kelihatan. Tembok-temboknya dihias mural warna-warni. Yang saya suka dari motret di pasar itu, kita bisa eksplor dari berbagai sudut. Dari atas, dari sela-sela lorong, sampai pantulan di kaca. Setiap sudut bisa jadi cerita. Selain itu, pasar juga jadi tempat yang cukup heterogen. Macam-macam objek selalu ada aja di sini. Kayak anjing yang ngantuk ini, tiba-tiba muncul di tengah keramaian. Selain motret keragaman, kita juga bisa eksplor berbagai persamaan. Kadang bukan soal subjeknya, tapi soal warna, pola, atau ritme yang muncul di tempat yang gak kita duga. Atau, kita juga bisa nemuin komposisi-komposisi yang lucu, bahkan absurd. Kayak di momen ini misalnya, ada patung perempuan dan pedagang sate yang juga perempuan. Ada kabel semrawut, kendaraan lalu lalang, orang jalan yang cepet banget. Semua elemen itu kayak numpuk tanpa aturan, tapi justru di situ kadang letak menariknya. Saya suka nyari juxtapose semacam ini, yang kelihatannya nggak nyambung, tapi kalau dilihat pelan-pelan, justru nunjukin dinamika realita jalanan. Ngomong-ngomong, Bali emang tempatnya seniman ya. Setiap sudut yang saya lewati, selalu ada aja patung berdiri di depan rumah.
Dari dalam pasar, saya coba keluar sebentar. Di sini orang-orang nggak terlalu ramai berlalu lalang. Tapi, yang namanya jalanan tentu dekat dengan kendaraan. Ternyata interaksi antara orang dan kendaraan juga menarik buat dipotret. Nggak selalu rapi memang, kadang agak semrawut. Tapi justru di situ fotonya punya cerita. Kayaknya cukup sebentar aja motret di luar. Saya mutusin buat balik lagi ke dalam pasar. Dari banyaknya orang yang saya lihat, saya mulai menyadari satu hal. Sebagian besar pedagang di sini ternyata perempuan. Dari yang jualan daging, buah, sampai pekerja yang angkut-angkut meja kayak ibu ini. Kalau di Bali, mereka yang bekerja membantu para pembeli buat ngangkut barang ini disebut sebagai tukang suun. Disebut begitu karena barangnya dibawa di atas kepala. Makanya, saya sungguh kagum dan menaruh hormat pada perempuan Bali dengan segala beban pekerjaannya. Gimana Dandi melihat Pasar Badung ini sebagai ruang untuk street fotografi, Dandi? Kalau dari Pasar Badung, kalau aku lebih dari segi aktivitas masyarakatnya, dari aku menguasai teknik, tapi saya juga lihat storytellingnya mereka ngapain sih. Harus ada penguasaan juga dari situ, jadi gak cuma main teknik foto sama komposisi, tapi kita juga harus lihat momennya mereka ngapain sih. Itu sih dari aktivitas kegiatan orang Pasar Badung ini, kalau saya lihat. Ada ngaben di rumahnya dia. Oh ya? Ngapain masal? Jam berapa? Katanya dibilang jam 11 tadinya. Badinya jam 11. Oh. Ya. Setelah muter cukup lama, saya akhirnya ketemu salah satu peserta lain. Dia lagi serius banget membidik dari balik jendela. Nggak mau ganggu, jadi ya dipotret aja lah. Oh iya, di sini saya motret pakai Sony RX100 Mark V. Kameranya kecil, ringan dengan lensa yang lumayan fleksibel dari 24 sampai 70 mm. Bisa wide, bisa agak zoom, cocok banget buat kita yang suka street fotografi. Kita ambil 2. Buat ukuran kamera pocket ini udah kayak lensa sapu jagat. Lihat ada orang di dalam. Nah. Nah, ini anjingnya lucu banget. Pakai kaos oblong, gayanya santai kayak bule yang lagi liburan di Bali. Nggak heran sih, di Bali semuanya bisa jadi karakter. Termasuk anjing pasar yang tahu caranya tampil gaya. Yuk jauh deh. Karena udah siang, saya mutusin buat udahan dulu motretnya. Saya kasih kabar ke panitia biar peserta dikumpulin dan kita lanjut diskusi bareng. Pas lagi nunggu, saya nemu satu momen yang bikin senyum sendiri. 2 orang duduk bersisian tapi posisinya unik. Yang satu tiduran, kelihatan dari pinggang ke bawah. Yang satu lagi duduk membelakangi saya. Kelihatan dari pinggang ke atas. Kayak satu tubuh yang terbelah 2. Kelihatan kan? Nah, pindah sedikit, ada perempuan pakai jaket merah duduk sambil main HP. Nggak terlalu mencolok, tapi pas saya lihat sekeliling, ternyata banyak elemen merah di situ. Motor, mobil, sampai truk tangki. Kayak semuanya lagi janjian aja pakai merah. Sekian cerita dari Photowalk di Pasar Badung. Sebenarnya acaranya udah berlangsung tahun lalu, tanggal 24 Agustus 2024. Tapi ya, saya baru sempat ngedit sekarang. Sampai ketemu di jalanan berikutnya.